Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Hefika Juwita Beta dari Bimbingan Konseling Islam 5A dengan NIM 18113200003. Di sini saya akan membahas tentang kemampuan memahami dan menganalisis psikopatologi dalam psikologi barat dan psikologi Islam. Sebelum kita membahas tentang ini lebih jauh, maka dari itu kita akan memahami tentang arti psikopatologi terlebih dahulu, di mana psikopatologi adalah membahas tentang penyakit mental atau tekanan mental ataupun perilaku seseorang tentang kejiwaan mereka. Kata psikopatologi ini sering digunakan oleh bahasa psikiatri. Dan selanjutnya kita akan membahas tentang bentuk-bentuk psikopatologi dalam psikologi Islam, di mana dalam psikologi Islam ini terbagi menjadi 3 bentuk. Yang pertama yaitu kita akan membahas tentang spiritual, di mana spiritual itu yang membahas tentang seperti yang berhubungan dengan Tuhan dalam bentuk kesalahan seperti mendustakan Tuhan ataupun lemah keyakinan. Mendustakan Tuhan contohnya seperti berpindah agama. Yang kedua yaitu moral dan akhlak, di mana moral dan akhlak ini sangatlah penting dalam kehidupan manusia. Dalam moral dan akhlak ini kita membahas tentang berkaitan dengan tingkah laku seseorang. Yang ketiga, mental. Dalam mental ini, segala hal yang berkaitan pada internal seperti akal maupun pikiran. Biasanya penyimpangan mental ini berpengaruh pada kehidupan sehari-hari seperti mudah lupa ataupun sulit untuk berkonsentrasi. Yang selanjutnya kita akan membahas tentang bentuk-bentuk psikopatologi dalam psikologi barat, di mana dalam psikologi barat ini terbagi menjadi 5 bentuk. Yang pertama yaitu aneksi disorder, di mana aneksi disorder ini membahas tentang kecemasan secara berlebihan. Aneksi disorder ini terbagi lagi menjadi 3, yaitu yang pertama panic disorder, di mana panic disorder ini membahas tentang kecemasan yang datang secara tiba-tiba. Cirinya bisa saja seperti detak jantung yang seringkali berubah-ubah. Contohnya seperti detak jantung yang awalnya lamban menjadi sedikit cepat. Yang selanjutnya yaitu generalis aneksi disorder, di mana kecemasan ini secara berlebihan terhadap sesuatu yang sedang terjadi ataupun yang sudah lampau terjadi. Yang ketiga yaitu obsessive compulsive disorder, di mana poin ketiga ini membahas tentang gangguan pikiran seseorang yang tidak terkontrol sehingga mendorong seseorang untuk melakukan sesuatu di bawah alam sadarnya atau tak dalam artian tidak sadar. Yang kedua yaitu mood disorder, di mana kondisi seseorang mengalami perubahan suasana hati yang tidak beraturan. Contohnya seperti dari yang sedih tiba-tiba menjadi marah, atau dari yang senang menjadi tiba-tiba menjadi sedih. Yang selanjutnya yaitu somatotroph disorder. Penyakit ini berasal dari fisik, tetapi bukan fisik yang menyakiti yang menjadi penyebab sakitnya fisik, tetapi disebabkan oleh psikologis atau gangguan dari pola pikir kita. Contohnya, jika seseorang mengalami somatotroph disorder tersebut sering menghindari masalah atau menjauhi masalah atau melarikan diri dari tanggung jawab, atau bisa jadi seseorang tersebut bisa tiba-tiba terjadi stres. Dan selanjutnya yang keempat, dissociative disorder. Penyakit ini yang secara tiba-tiba mengalami hilang ingatan tentang dirinya sendiri atau identitasnya secara tiba-tiba. Dan yang terakhir yaitu homoseksualitas, di mana penyakit ini membahas tentang kondisi di mana seseorang menyukai sesama jenis atau sesama contohnya dari homoseksualitas ini seperti laki-laki suka dengan laki-laki ataupun perempuan suka dengan perempuan.
dengan sesama jenisnya. Baiklah, itulah penjelasan dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah, waridho walinaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.